Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi kalau kemarin kita sudah menampilkan atau membuat halaman di setiap aktor itu berbeda ya, baik itu pengunjung ataupun petugas. Maka hari ini kita akan menampilkan menu secara dinamis yang kita ambil dari tabel yang ada di database. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah menyediakan 3 buah tabel. Yang pertama tabel menu, submenu, dan akses menu. Nah, tabel menu ini nanti akan dipakai untuk menampilkan menu utama seperti add-on ini ya. Jadi nanti di dalam menu utama ini itu terdiri dari sub-sub menu. Nah, untuk submenu itu diambil dari tabel submenu. Nah, nanti relasinya berarti menu 1 yaitu profile nanti akan dihubungkan dengan ID menu yang ada di sub menu. Nih ya, ada 1 yaitu profile. Nah, untuk daftar anggota ini adalah sub menu yang dimiliki oleh menu nomor urut 2 yaitu data master. Terus di sub menu ada ID menu 4 yaitu berada di menu laporan. Nah, selain 2 tabel ini, saya juga memiliki tabel akses menu. Jadi tabel akses menu ini dipakai untuk merelasikan bahwa yang sedang login saat ini itu siapa, apakah levelnya 1 yaitu pengunjung ataupun level misal 2 yaitu petugas perpustakaan. Nah, ini untuk merelasikan bahwa menu yang ada di sini itu bisa diakses oleh siapa. Nah, sebagai contoh seperti ini, ID menu 1 itu diakses oleh level 1 yaitu profile. ID menu 3 diakses oleh level 1 yaitu 3 daftar. Misal di sini ada ID menu 4 diakses oleh level 1 yaitu laporan. Nah, di sini tadi yang 2 kan belum ada, boleh kita tambahkan nanti seperti ini. Berarti di sini 2 levelnya adalah 2 yaitu petugas perpustakaan. Jadi akses menu ini untuk merelasikan menu yang ada di tabel ini itu siapa yang boleh mengakses. Kita langsung saja kita buat ya untuk tabelnya. Kita ke localhost, silakan aktifkan terlebih dahulu DBMS-nya. Jadi di sini ada tabel menu yang pertama, ID menu, terus ada menu. Di sini kita buat misal 20, voucher misal di sini 200. AI-nya kita contang untuk ID menunya ya. Kita kirim dan kita simpan. Terus kita tambahkan datanya sesuai dengan ini. Pertama profile data master ya. Terus yang kedua data master kita kirim terlebih dahulu, tambah lagi. Yang ketiga daftar dan laporan. Dan ini laporan. Nah, seperti ini ya. Kita kirim. Kalau kita lihat sudah. Nah, seperti ini ya. Terus kita buat tabel submenu juga. Berarti di sini ID sub menu. Nah, ini ID submenu, terus nama tabelnya adalah submenu. Itu di sini ada ID menu, terus ada submenunya, terus ada URL ya. Jadi URL ini dipakai untuk mengisi bahwa submenu tersebut kalau kita klik itu menuju ke kemana. Terus ada icon ya.
kita tambahkan satu kolom. Nah, seperti ini. Di sini int, ini varchar, ID menu int aja karena di tabel menu int, URL varchar, icon varchar. Ini 20, misal 200, URL sama. Terus di sini kita ada auto incrementnya, kita kasih ke ID submenu dan kita simpan. Nah, setelah itu kita masukkan data ini ya, satu profile pengunjung, profile. Jadi ID menu 1 untuk submenunya namanya profile, URL-nya. Nah, pengunjung ini adalah controller dan ini adalah kelasnya ya, ataupun functionnya. Dan icon, karena kita tidak terhubung internet, kita nggak bisa nambahkan icon. Biasanya icon di sini saya ambil dari font Awesome. Terus yang kedua, daftar anggota. Berarti ID menu ini ketiga ya, 3, daftar anggota. Icon kita kosongkan terlebih dahulu. Terus yang terakhir, lihat pinjaman, kita simpan dulu aja, kita tambah lihat pinjaman. ID menunya adalah 4. Ini URL-nya, ikonnya kita kosongkan. Nah, sudah selesai, ada 3 data. Terus yang selanjutnya adalah akses menu, kita buat tabelnya. Underscore menu. Di sini ada 11. Oh ya, kita buat ID-nya dulu. ID menu. Terus di sini ada level. Nah, ini ya. Kita buat di sini int, ini int, level int. Di sini 20. Sebagai contoh ini ya. Terus di sini auto incrementnya kita kasih ke ID akses menu. Kita simpan. Oke, selesai. Submenunya sudah. Oh ya, akses menu ini kita belum tambahkan. Ini 1 ke 1. Kita lihat dulu. 31. Kita simpan. 4122, 41 dan yang terakhir 22. Oke, kita simpan. Nah, selesai. Kita menambahkan tabel beserta beberapa data dummy sebagai contoh ya. Sekarang kita masuk ke coding kita, buka Visual Studio Code atau Sublime kalau yang memakai Sublime. Nah, sekarang kita ke mHeader. Nah, di sini kita sebelum mengakses tabel menu ataupun mengambil menunya apa saja, berarti kita harus tahu terlebih dahulu siapa yang sedang login saat ini, levelnya apa. Maka dari itu kita harus mengambil yang sedang login saat ini levelnya berapa. Berarti kita membutuhkan sebuah variabel yang kita kasih nama dengan level. Nah, untuk mengetahui level ini kita ambil dari session. Jadi kemarin kita sudah membuat session dengan nama, email, nama, dan level.
Nah, karena kita butuhnya level, ya kita ambil dari level ini. Maka $level sama dengan $this, terus session, terus user data, buka kurung, kita isi dengan level. Nah, seperti ini. Oke, selesai ya. Nah, untuk mengetahui apakah ini ada datanya apa tidak, kita cari tahu dengan cara vardam level. Kita tampilkan di user interface-nya di sini ya. Kita kembali dulu. Nah, ini ada kan? Di sini ada keterangan string, yaitu 1 nilainya. Berarti yang sedang login saat ini adalah, kita lihat di sini tes, yaitu level 1. Nah, karena sudah dapat siapa yang sedang login, selanjutnya kita akan menyeleksi menu ini ya, apa saja sih yang bisa diakses oleh yaitu level 1 ini. Kalau kita lihat di sini adalah 1, 3, 4 ya. Berarti 1 yaitu profile, 3 adalah daftar, 4 adalah laporan. Jadi kita hubungkan antara tabel menu dan tabel akses menu melalui join, dan diselect berdasarkan level. Levelnya berapa tadi? Levelnya adalah 1. Seperti itu. Kita langsung saja di sini kita tambahkan variabel untuk menampung query-nya. Query menu sama dengan select bintang from, misal from-nya ini berdasarkan akses menu, join, misal kita join ke menu on-nya berdasarkan apa? Menu titik ID menu sama dengan akses menu titik ID menu. Terus berdasarkan apa? Where sama dengan tanda petik, di dalamnya kita kasih berdasarkan level yang sudah kita ambil di atas. Berarti di sini kita kasih level. Nah, ini titik koma. Nah, setelah itu kita ambil datanya yang kita query tadi, kita simpan di menu sama dengan $this db query-nya kita panggil ini query menu, di sini kita kasih reso array. Nah, seperti ini. Coba kita tampilkan datanya melalui vardam. Jadi kita panggil menu, apakah ada error. Kita refresh, error ya. Di sini kita cek lagi. Oh iya, di sini kan ada where ya. Nah, sedangkan berdasarkan apa, field apa itu belum kita definisikan. Berarti berdasarkan akses menu, terus di sini level sama dengan levelnya kita ambil dari session. Kita simpan, kita refresh. Di sini arahnya kosong. Ada apa? Level akses menu levelnya 1. Nah, untuk membuktikan apakah query kita benar atau salah, coba kita select di sini ya. Ini kita kasih dengan nilai 1. Nah, di sini tampil
namun di dalam coding kita itu tidak tampil pengunjung. Coba kita cari tahu salahnya di mana. Query menu. Oh, di sini ya. Harusnya ada buka kurung tutup kurung. Nah, sekarang tampil. Maka nanti kalau ada error yang seperti itu di coding kita seharusnya benar, maka dicek lagi baris ini. Apakah ada yang kurang. Oke, kita sudah berhasil mengambil data dari database. Sekarang adalah tugas kita menampilkan ke sidebar ini. Kita tutup terlebih dahulu untuk PHP ini. Terus di sini kita buka. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perulangan, atau kita akan melakukan menampilkan data ya dengan cara for as. Terus kita panggil di sini menu, terus as, kita kasih inisial M, yaitu menandakan bahwa menu ini kurang M ya. Terus di sini kita N for A. Nah, ini kita simpan. Terus langkah selanjutnya kita copy saja ini sampai ini, atau kita cut saja, kita tampilkan di sini. Terus add-on ini kita ambil dari field yang ada di tabel dengan cara tag PHP $M buka kurung siku ya. Terus di sini kita panggil menu. Menu ini itu sesuai dengan sesuai dengan field yang ada di tabel menu. Kalau kita refresh, apakah tampil? Sudah tampil ya, 1 2 3 sesuai yang ada di sini, bahwa level 1 itu menampilkan data ID menu 1 3 4, yaitu profil, daftar, dan laporan. Profil, daftar, dan laporan. Berarti kita berhasil menampilkan menu. Nah, tugas kita sekarang adalah menampilkan submenu. Nah, untuk menampilkan submenu, kalau kita lihat di sini, dia membutuhkan ID menu untuk berelasi ke tabel menu. Maka dari itu, sebelum kita request atau query, kita harus mendapatkan ID menu. Nah, ID menu ya. Nah, kita dapatkan dari mana? Ya, kita dapatkan dari sini yang telah kita inisiasikan ke dalam variabel M ini. Berarti di sini kita kasih $M, terus ID menu. Nah, seperti ini. Jadi mirip seperti pemanggilan di menu ini. Bedanya yang kita ambil di sini menu, kalau di sini adalah ID menu. Nah, setelah itu kita akan melakukan query sub menu. Jadi kita akan menampilkan data submenu. Nah, submenu ini berdasarkan menu. Berarti kalau profile itu akan menampilkan submenunya profile. Kalau data master akan menampilkan submenunya data anggota. Nah, bagaimana caranya? Coba kita buat terlebih dahulu. Select bintang from submenu ya, submenu where tanda petik, where-nya kita tulis, jangan seperti tadi berdasarkan apa di sini. Berarti berdasarkan ID menu sama dengan dalam petik
titik, berarti kita panggil ID menu ini. Di sini ID menu. Nah, seperti ini. Terus kita tampilkan ke dalam variabel submenu sama dengan $dis terus db query, terus di sini kita panggil query submenu. Nah, yang ini ya, titik koma. Di sini kita tambahkan result array. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa ditambah buka kurung, tutup kurung. Nah, kita coba tampilkan datanya ya. Kita panggil submenu. Di sini, nah di sini tampil ya. Pinjam URL. Coba kita tampilkan ke sini ya. Yang pertama saya ingin buat jika kita for s dulu. Nih, for s buka kurung submenu as, kita singkat sm yaitu submenu, terus n for s kita copy saja biar nggak typo ya. Terus di sini kita cek lagi jika dalam kurung menu aktif sama dengan sm ya. Jika menu aktif sama dengan sm, maka tampilkan ini, mana tadi, ini ya, maka tampilkan nav ini yang aktif. Maksudnya jika nanti sebuah submenu itu aktif, maka akan ditampilkan ataupun disorot dia. Jadi kalau nggak aktif kan seperti ini warnanya ya, kalau aktif putih seperti ini. Jadi ada pembeda menu mana yang submenu mana yang sedang aktif. Namun di sini kita tutup dulu tag PHP-nya dan kita buka lagi PHP. Ini error for s, oh ini ya. Terus else, terus kita kasih n if, biar for s nya tidak error. Nah, L ini dia akan menampilkan nav item itu yang tidak aktif, berarti aktifnya kita hilangi. Ingat ya, saya ulang lagi, yang kita copy dari tag PHP penutup ini sampai pembuka, kita kopas di else, terus aktifnya dihilangkan. Nah, seperti ini. Terus setelah itu di bawahnya kita copy saja dari sini, mulai dari ini ya, kita copy, kita taruh sebelum end if, mohon maaf, sudah end if. Nah, di sini, namun di sini harus dikasih penutup. Nah, di sini kita buka lagi PHP.
Sekarang chart ini itu kita ambil dari tabel atau dari field yang ada di database. Kita buat tag PHP terlebih dahulu. Kita buat sm, buka kurung siku, kita kasih sub underscore menu. Kita ambil dari field sub menu. Nah, dari sini. Terus hrefnya itu kita ambil dari URL ini. Berarti kita copy saja ini. Nah, di sini URL ya. Ininya nggak ada berarti. Oke, selesai. Kalau kita jalankan, ini ada yang kelebihan ya. Varlamnya coba kita hapus terlebih dahulu. Mana yang lebih? Oh, ini. Profil, daftar anggota, lihat pinjaman. Nah, yang ini kita hapus terlebih dahulu. Jadi yang bawah ini sampai sini kita hapus, kita simpan, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi kira-kira menunya seperti ini nanti. Jadi kalau kita klik profile, dia akan mengarahkan ke pengunjung ya. Nah, ini pengunjung profile. Kalau kita tik ini ada yang salah ya, URL sm. Kita lihat lagi sm sub menu. Oh, ini ya, kurang tanda apa namanya, tanda seru. Kalau kita refresh, coba kita perbaikin terlebih dulu. Ini kita kasih perpustakaan pengunjung, benar, anggota pengunjung daftar ya, sudah benar ya. Namun di sini kita kasih penutup untuk A nya ya. Kita refresh. Nah, seperti ini sudah benar. Kalau kita klik, dia akan mengarahkan ke pengunjung profile yang di sini data. Nah, kita benar. Nah, coba kita melihat untuk yang petugas perpustakaan. Kita logout dulu. Jadi kita lihat petugas perpustakaan. Kemarin emailnya apa? Ini ya, user ya. User, kita login, dia hanya menampilkan data master karena di dalam submenunya dia belum ada menu yang untuk submenu untuk menu data master. Di sini belum ada. Coba kita tambahkan terlebih dahulu. Submenu data master tadi 2 ya. Maka di sini kita tambahkan 2. Di sini data master, misal ini sebagai contoh ya, buku. Jadi petugas
buku, duanya bukan di sini tapi di sini. Terus di sini adalah mengelola buku. Nah, seperti ini kita kirim. Oke, sudah tersimpan. Terus kita refresh. Nah, sini ada mengelola buku. Nah, sudah selesai ya. Jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini untuk materi untuk menampilkan menu ya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.